Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa merupakan suatu kelompok yang memiliki kesamaan asal, bahasa, sejarah, adat istiadat, dan berpemerintahan sendiri. Menurut Hans Kohn, bangsa merupakan hasil dari proses perjuangan sejarah. Bangsa merupakan suatu golongan majemuk yang tidak bisa dirumuskan secara konkret. Hal ini terlihat dengan adanya objek yang melatar belakangi atau menjadi ciri khas suatu bangsa seperti adanya kesamaan dalam asal, adat istiadat, bahasa, dan yang lainnya. Dalam buku Damian Kingsbury dikatakan apabila bangsa secara tradisional mencerminkan etnisnya, khususnya bahasa yang berhubungan dengan daerah bersebelahan. Untuk memahami bangsa yang muncul, proses identifikasi mencakup dari berbagai faktor berkembang dari suatu kesatuan yang mendasarinya, yaitu nasionalisme sebagai ideologi. Nasionalisme sebagai ideologi merupakan klaim bangsa sebagai politik tertentu, khususnya dari pernyataan atau program dari identitas tersebut, yang biasanya disebut nasionalisme. Nasionalisme dalam entitas politik disarankan menjadi sebuah ideologi. Fase pertama dalam nasionalisme yaitu nasionalisme klasik yang memunculkan sebagian besar negara-negara yang sekarang telah menjadi negara maju. Gagasan nasionalisme mencerminkan keinginan untuk atau penegasan bangsa dan umumnya bermanifestasi sebagai dukungan, ciptaan, kelanjutan, atau penguatan tentang gagasan identitas, pernyataan persatuan independen, serta penentuan nasib sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Jaguari, bangsa merupakan bentuk dari masyarakat tertentu yang dicirikan oleh solidaritas objektif yang mengikat bangsa pada anggota masing-masing. Hal ini didasarkan pada karakteristik dan kepentingan yang sama, dan solidaritas yang mengikat anggota-anggota ini pada proyek kebangsaan 38 bangsa yang didirikan di atas aspirasi bersama untuk integrasi politik. Gagasan bangsa bisa relatif pasif, di mana melibatkan penerimaan keadaan seseorang, mungkin lahir ke dalam keanggotaan atau suatu komunitas. Nasionalisme menandakan pemahaman yang lebih aktif dan tegas tentang identitas nasional. Nasionalisme Indonesia diwujudkan dalam nasionalisme Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara. Ia menjadi pedoman dan peraturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila telah menjadi alat pengikat semua suku bangsa, ras, etnis, agama, dan golongan lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ikatan kuat dari Pancasila sebagai ideologi, negara berhasil menciptakan persatuan dari berbagai golongan di Indonesia. Diawali sebagai alat untuk memobilisasi rakyat dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan, baik kolonialisme Jepang maupun bangsa-bangsa Eropa. Pancasila juga dijadikan landasan dalam melaksanakan pembangunan di era-era pasca kemerdekaan. Tak segan banyak orang yang melepaskan kepentingan pribadinya demi kepentingan pembangunan nasional. Ada orang yang rela memberikan tanahnya kepada negara untuk menjadikan pembangunan jalan. Ada juga yang rela tanahnya digusur untuk masalah pembangunan lainnya. Hal itu merupakan salah satu ciri adanya kekuatan dari nasionalisme sebagai ideologi yang dengan mudah mempersatukan, mengatur, dan menertibkan masyarakat Indonesia. Jika dikontekstualisasikan dengan keadaan Indonesia pada saat ini, nasionalisme Pancasila sebagai ideologi negara cenderung dianggap sebagai alat untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat destruktif. Contohnya, pemerintah Indonesia tidak melanjutkan atau tidak memperpanjang SKT dari Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Pemerintah Indonesia menilai bahwa poin-poin atau tujuan dan nilai yang terkandung dalam ADRT FPI tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 3 tahun ke belakang, pemerintah Indonesia juga membubarkan Ormas Islam yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia
atau disingkat dengan HTI. Indonesia juga menilai dengan hal yang sama, bahwa HTI ini tidak mempunyai prinsip tujuan asas yang selaras dengan Pancasila atau ideologi negara. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa HTI tidak memiliki kegiatan yang dapat mendorong pembangunan nasional. Justru sebaliknya, HTI dianggap dapat menimbulkan benturan antara masyarakat dan menciptakan perpecahan sehingga mengancam ketentraman, kesatuan, dan keamanan negara. Melalui surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan resmi bahwa HTI dibubarkan. Dari peristiwa tersebut dapat dianalisa bahwa ideologi negara Indonesia cenderung bersifat destruktif ataupun konstruktif untuk menciptakan kepentingan-kepentingan bagi sebagian kelompok tertentu. Padahal seharusnya ideologi negara dijadikan sebagai letak atau dasar untuk kehidupan bernegara.